Caranya lewat saya sama sini job. Ya. Ini harus ini terus. Di satu hotel. Ini sana. Ya, Kyunggi. Tapi udah lewat. Udah hari ke-17 ini kan. Bobot penilaian masih seperti yang kemarin ya. 20, 30, 25, 25. Saya rasa nggak ada masalah ya. Toh nilai kalian juga nggak ada masalah kan? Soft skills. Sesuai ini ya urutannya. Kuliah kita hari Senin pukul 5 sampai 7 malam. Pertemuan offline online sesuai jadwal. Kemudian media ada si Poppy, ada Zoom kalau kita online, kemudian ada video, kemudian ada bahan ajar yang seperti biasa. Udah saya share di grup kelas juga. Kalau ada kena libur, kelas kita ada kena libur itu hari Senin. Iya. Nyepi. Tanggal 11 Maret itu kena hari raya Nyepi. Kalau kita online kan gampang kan? Jadi kita siasatinya ke online aja pas hari libur. Jadi nanti pas sudah nggak libur ya kita offline gitu ya. Lebih gampang gitu daripada cari hari lain. Oke, untuk kontrak berarti udah ya, selesai ya. Ya, seperti biasa. Yang penting hadir. Yang penting hadir. Tapi saya tetap 15 menit saya udah mulai ngajar ya. Oh, terus ya. What's this? Ini silakan dilihat. Ini udah langsung saya bagi untuk 14 pertemuan yang offline 14 pertemuan yang kita belajar. 1 dan 2 itu saya yang pegang. 3 sampai 8 itu 3 kelompok, 10 sampai 15 itu 3 kelompok. Kita UTS di pertemuan 9. Oh, Jadi pas online kita UTS-nya ya. oke. Nah, di sini saya buat sedikit ada variasi untuk penilaian tugas. Misalnya kelompok 1, nanti itu kan menjelaskan tentang pemetaan industri fintech dan tantangan dan peluang fintech. Kalau mau ambil 2 topik, paling tidak nilai sudah pasti 90 di tangan. Berarti udah pasti A untuk tugasnya ya. Kalau hanya ambil 1 topik, nilai minimal 70. Berarti hanya diharapkan saat presentasi bisa bagus nilainya untuk nambah di sana. Kemudian nanti kalian akan melakukan review jurnal. Kenapa harus ada review jurnal? Karena kalian semester 6. Kalian sudah harus rajin baca jurnal. Karena kalian mau skripsi. Jangan mau skripsi kalian masih tidak pandai baca jurnal, itu nanti jadi masalah.
Makanya biasakan baca jurnal, nanti kita baca bersama, kita diskusi bersama. Jurnal itu nanti jurnalnya saya kasih jurnal nasional, berarti bahasa Indonesia. Saya juga sediakan jurnalnya yang internasional. Itu pilihan kalian. Kalau kalian mau ambil yang internasional, nilai tugas langsung plus 10 poin. Berarti ambil 2 topik dan bahasnya jurnal internasional, berarti langsung 100 nilai tugasnya. Apapun yang terjadi dimanapun presentasinya. Presentasi kan beda lagi untuk nilainya. Kan ini tugas ceritanya. Nilai presentasi ya kan nilai presentasi itu sendiri. Berarti nilai tugas itu adalah nilai paper yang udah kalian tulis itu. Oke. Soft skill sama keaktifan belajar gitu ya. Sepakat semuanya? Penawaran cukup menarik ya. Jadi 2 topik ini Iya, langsung sekali presentasi. Dan presentasinya pas kita kuliah offline. Terus seperti biasa, kita ada 14 kali kuliah materi kan. Saya akan selalu kasih materi juga melalui Google Drive, berupa bahan ajar PDF, dan juga berupa bahan ajar video. Jadi kalaupun misalnya ada kelompok yang hanya mengambil satu topik, tidak perlu merasa rugi. Karena saya tetap ajarin kan, meskipun dalam bentuk bahan ajar dan bentuk video. Jadi sama aja. Saya tetap ngajar. Saya nggak santai-santai juga kok. Tetap saya bikin. Cuman ini untuk nilai tugas dan nilai soft skill kalian. Oke. Nah, Silakan. Kalau gitu bisa dong langsung bagi 6 kelompok. Tergantung jumlah kalian di sini berapa. iya. Di absen 28, cuman ini ada yang belum validasi si kopi ini. Terserah kalian. Yang penting ada 6 kelompok. Ya. Beda-beda masing-masing nanti. Kalian ada 6 kelompok. Saya sediain 10 yang nasional, 10 yang internasional. Jadi bisa dipilih. Jadi pasti beda-beda kan kalian. Nggak bisa. Yang belum validasi si Poppy siapa di sini? Selain kamu. Dulu di sini berapa orang? 32 dan 31. 31 tambah Olivia 32. Bagi 6 kelompok. Berarti satu kelompok ada yang 5 orang, ada yang 5 orang, ada yang 6 orang. Ya pokoknya terpenuhi lah dulu. Kalian atur, yang penting ada 6 kelompok yang tersedia ya. Ini udah saya cek bahannya, semuanya sudah ada di Google. Tinggal bagaimana kalian merangkainya. Ada yang mau ditanyakan? Ya, kayak biasa. Oh. Review jurnal. Oh bukan. Bahas jurnal aja tersendiri. Biasanya yang penting itu kan ada fenomena, ada teori, metodologi, hasil, sama saran. Kesimpulan nggak usah, karena kesimpulan itu sama dengan hasil. Hipotesis nggak usah, karena hipotesis itu sama dengan hasil. Jadi langsung yang lebih cepat aja kita. Yang penting kalian tahu cara baca jurnal. Itu yang terpenting. Hah? Diajarin atau tidak? Mau diajarin cara baca? Bagusnya sedikit. Bolehlah hari ini saya ajarin langsung. Ya, tidak. Ya. Iya. PPT aja. Iya, nanti kan kalian PPT tuh. Jadi satu file aja. Tapi untuk yang materi yang dipresentasikan,
Word-nya tetap ada ya. Oh, jadi biasa. What? Iya. Iya, tapi PowerPoint-nya gabung satu file. Ya, ya, belajar. Tentang siapa nanti yang presentasi bagian apa ya, masing-masing kelompok atur sendiri ya. Ya, misalnya gini, ada 6 anggota. Yang bahas tentang materi ini anggota 1 sampai anggota 4. Yang bahas jurnal cuma sisa 2 anggota, ya nggak apa-apa. Terserah kalian lah atur. Enggak, bukannya itu dari mana? Dari Ini tetap tambah satu lagi jurnal. Ya. Mau ambil satu boleh. Nilai minimal 70. Ambil 2, nilai minimal 90. Setuju semuanya? Untuk yang seperti ini caranya? Ini bagus sekali cara kayak gini. Ada yang mau ditanyakan? Review jurnal, nanti saya jelasin satu contoh ya. Bikin sepeda semuanya. Apa? Betul saya semuanya. Mm-mm. Review bapaknya, omnya gimana? Oh gitu. Jadi kita di ini udah ada artinya gini-gini. Kali kami kan bapak kan. Ya. Karena bapak bicara jurnal, reviewnya ini gini selesai gimana? Jadi kita tinggal gitu. Boleh. Maunya bapak gini. Tapi bukannya di metodologi udah diajarin ya? Itu dia. Itu dia. Ini mau saya kirim ke WA ya. Siapa dosen metodologinya? Pasti ada diajarin itu. Jadi BM6 kan statistik dengan Pak Yono tuh. Pak Yono pintar. Masalah statistik uji-ujinya nanti kan ada sama si itu. Sama dosen statistiknya. Uji multiko, uji heteros, uji normalitas, segala macamnya ada. Udah saya kirim ya di grup.
Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita masuk materi? Oke, sebenarnya materi pertemuan pertama udah saya share ya di Google Drive sama di video. Tapi berhubung kalian mau minta diajarin baca jurnal, saya ajarin dulu baca jurnal ya. Nanti kalau nggak sempat, berarti materi pertemuan pertama pelajarinya di video atau di Banajar aja. Itu cuman bahas konsep dasar fintech aja kok. Mm-mm. Nah, tinggal ini kan Memang kenapa? Gak apa sih. Saya rekam kok. Saya rekam. Ini kan proposal. Ini, saya rekam dari tadi. Kan kita belajar teknologi kan? Gak usah khawatir. Tinggal saya share aja rekamannya nanti kalau mau dipelajari. Iya, Pak. Analisis pengaruh fintech pertumbuhan ekonomi melalui investasi di Indonesia. Ini judulnya. Kalau sebenarnya kita mau langsung baca intisari dari sebuah penelitian, langsung kita baca pada bagian abstrak. Abstrak itu adalah ringkasan dari penelitian kita. Pada abstrak, di sini langsung tertulis, semakin pesatnya pertumbuhan teknologi di bidang ekonomi harus mulai menjadi perhatian penting bagi pemerintah Indonesia. Ini sudah langsung namanya fenomena. Jadi fenomena itu sudah ada langsung ya di abstrak. Tapi yang untuk kalian presentasi ya jangan cuma gitu. Kan fenomena itu adalah ringkasan dari latar belakang ya. Kita di abstrak dulu ya. Kehadiran fintech yang efektif dan efisien serta dapat menjangkau berbagai kalangan, maka penelitian kali ini berusaha melihat bagaimana pengaruh kehadiran fintech terhadap pertumbuhan ekonomi melalui tingkat investasi di Indonesia. Ini namanya adalah tujuan penelitian. Dengan menggunakan data time series dan metodologi penelitian uji analisis multivariat, ditemukan bahwa secara tidak langsung variabel fintech bla bla bla. Sampai dengan di bagian sini, yang multivariat ini, itu namanya metodologi penelitian. Itu sudah dipelajari semester lalu ya. Iya, pakai analisis multivariat di sini dia katakan. Mau tahu spesifiknya multivariat apa, itu ceknya nanti di bagian bawah jurnalnya. Nah, saya cek si kopi dulu ya. Ada kendala selama kuliah? Nilainya? Ini ada beberapa nilai yang masih ada B ya. Seperti ini, ini. Coba ditingkatkan lah ya. Belajar dengan baik, tekun.
supaya IPK-nya bisa lebih bagus juga. Kalau sama dosen ada masalah nggak selama ini kuliah? Saya yang matematik itu dia menjelaskannya kayak belum sekota aja. Oh, ya. Ini saya aktifkan langsung ya. Oke, udah selesai. Ya. Kemudian kita lanjut. Jadi kalau mau tahu metodologinya lebih lengkap, itu nanti di bagian bawah sini. Bukan angka. Dia pakai uji normalitas, pakai uji autokolerasi, uji heteros, analisis ininya, segala macam ya. Selanjutnya, ditemukan hasil bahwa secara tidak langsung variabel bla 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 ini adalah hasil penelitian. Kemudian, eksistensi dan prospek fintech bla 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 ini adalah implikasi penelitian. Sampai bawah. Kadang bagian yang saya blok ini dibikin sebagai implikasi ada, dibikin sebagai kesimpulan, ada juga bikin sebagai saran. Jadi itu tergantung penulisnya masing-masing. Kita masuk ke bagian pendahuluan dulu. Jadi untuk kalian yang presentasi nanti, menjelaskan fenomena. Fenomena itu ada yang dalam bentuk gambar, ada yang bentuknya tabel, ada yang bentuknya cuma sekedar tulisan. Kalau bentuk tabel atau gambar itu kan gampang ya, kita langsung tahu ada di situ. Masalahnya yang tidak bentuk tabel, tidak bentuk gambar, berarti bentuk tulisan, harus kalian simak. Nah, sekarang fenomena itu apa? Kalau di sini dikatakan, pertama, pengguna internet di Indonesia semakin meningkat setiap tahun. Bisa kita lihat dari grafik yang di sini. Berikutnya, perkembangan perusahaan fintech di Indonesia naik juga. Ketika pengguna internet naik, perkembangan perusahaan fintech juga akan semakin naik. Berarti ini masih sejalan lah ya. Di sini ada distribusi penggunaan fintech. Ini juga namanya fenomena. Fenomena itu kan berarti kita menyajikan data, tapi ada suatu masalah di data tersebut. Nah, berhubung saya belum baca jurnalnya secara menyimak betul ya, cuman nanti bisa kalian baca lagi untuk yang tugas kalian nanti. Di sini ada nilai transaksi fintech tiap tahun meningkat terus ya kalau kita lihat dari grafiknya. Yang merah ini adalah digital payment, yang ini adalah personal finance. Personal finance berarti yang di sini. Yang 276, 372, 504 ini. Berarti baik digital payment maupun personal finance naik terus semuanya ya. Di sini ada nilai investasi modal Ventura global di perusahaan fintech. Kalau kita lihat grafiknya di 2019 ada penurunan meskipun sedikit. Nah, kalau kita lihat tadi dari ini pengguna internet naik. Perkembangan perusahaan fintech naik. Nilai transaksi fintech naik. Tetapi kenapa nilai investasi modal Ventura di perusahaan fintech 2019-nya malah turun? Seharusnya naik atau turun kalau logika kita? Naik, tapi faktanya itu namanya fenomena. Sudah paham fenomena? Yang kita harapkan tidak sesuai dengan kenyataan. Kita beli jeruk 10 kilo di pasar, ketika kita sampai rumah kita timbang rupanya 9,5 kilo. Harapannya apa? Ketika kita timbang jeruk itu di rumah tetap 10 kilo kan? Berarti fenomenanya apa? Ada salah timbangan. Atau timbangannya di-setel oleh si penjual. Atau timbangan kita yang rusak. Nah, itu namanya fenomena. Bisa dipahami?
Harusnya sudah mengerti lah itu kan di metodologi ya. Nah, itu namanya fenomena. Ini terlalu banyak fenomenanya. Nah, kemudian ada landasan teori. Di sini dia pakai teori pertumbuhan ekonomi. Ada teori pertumbuhan ekonomi klasik, teori pertumbuhan ekonomi neoklasik, ada Keynesian, ada pertumbuhan ekonomi endogen. Ini namanya teori utama dalam penelitian. Kalau misalnya kalian ada yang berencana manajemen keuangan nggak di sini? Untuk semester 7? Nggak ada. Kalau keuangan itu kan biasanya teori agensi, teori sinyal. Kalau yang SDM, mungkin lebih banyak SDM sama pemasaran di sini ya. Kalau yang SDM itu ada teori kepemimpinan, teori motivasi. Kalau yang pemasaran ada teori difusi inovasi, ada teori bauran pemasaran, dan lain-lainnya. Sesuai bidang masing-masing ya. Jadi yang namanya financial teknologi adalah bla 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 itu bukan teori. Ini ada hipotesis penelitian, tapi kalau untuk tugas kalian nggak usah karena hipotesis itu sudah langsung ada di bagian pembahasan. Kemudian metodologi. Metodologi itu kan ada kuantitatif, ada kualitatif. Kalau jurnal kadang ada yang bisa kualitatif aja, ada yang kuantitatif aja, ada yang dia campur. Kalau untuk skripsi kalian biasanya kuantitatif. Jarang yang kualitatif. Boleh aja kualitatif tapi jarang ya. Jenis sumber data itu ada data primer. Itu berarti yang kita dapatkan secara langsung. Ya, boleh. Angket yang kalian sebar itu kita angkakan kan? 1 sampai 5. Tergantung preferensi penelitian kita mau kemana. Yang pemasaran sama daripada ke matematik banyak di manajemen ekonomi. Orang manajemen pemasaran dan SDM memang secara ilmu mereka tuh kualitatif. Tetapi di sini kita kuantitatifkan kebanyakan melalui penyebaran angket itu. Kalau seperti financial teknologi, itu saya ada cek juga beberapa artikel ya. Ada yang kualitatif, ada yang kuantitatif. Kalau yang kuantitatif ya seperti ini. Cuman jurnal ini belum saya baca semua. Karena financial teknologi ini mata kuliah baru. Betul-betul baru mata kuliahnya. Saya juga baru. Jadi ya saya bikin bahan ajarnya baru semua. Jadi harap dimaklumi ya kalau masih ada kurang-kurang. Yang penting nilainya nggak kurang kan? Kita lanjut. Salah satunya. Ya, termasuk tempat kamu kerja. Benci ya. Ya. Banyak. Waktu buka OVO web bukan itu. Kalau untuk jenis data itu ada yang primer, ada yang sekunder. Kalau primer itu kita dapatkan secara langsung dari sumbernya. Misalnya, saya bertanya kepada responden, apakah Anda puas menggunakan aplikasi finansial ini? Saya langsung tanya kan? Tapi kalau yang namanya data sekunder, berarti kita dapat dari pihak yang lain. Yang sudah tersaji kita tinggal ambil. Misalnya, saya baca buku atau saya baca laporan statistik dari BPS, survei kepuasan penggunaan aplikasi teknologi.
yang masyarakat Indonesia yang puas sebesar 70%. Itu data sekunder. Kita langsung dapat dari laporan yang sudah tersedia. Kalau primer itu langsung ke orangnya ya. Cuman itu nggak perlu kalian jelasin, ini untuk kasih tahu aja. Yang terpenting adalah pengukuran. Kalau di sini pertumbuhan ekonomi dia ngukurnya pakai PDB, perusahaan fintech dia pakai jumlah perusahaan fintech yang ada di Indonesia tiap tahunnya. Berarti misalnya 2017 ada 100 perusahaan, berarti 100 itu yang dia catat sebagai angka di variabelnya ya. Variabel ngerti kan? Kemudian investasi, ini dia hitung berdasarkan jumlah realisasi PMA dan PMDN. PMA itu penanaman modal asing, PMDN penanaman modal dalam negeri. Kalau ini saya duga sih masih dalam bentuk rupiah kali ya, karena dihitungnya jumlah realisasi. Kemudian metode analisis, di sini ada multivariat, dia pakai regresi. Tahu regresi? Waktu semester 4 ada belajar. Sorry, 4 enggak, semester 3. Statistik bisnis. Enggak ada ya? Gempa, ya. Kalau gitu tanya Pak Suyono aja kali ya. Kan nanti jumpa sama Pak Suyono kan? Ya. Dia pintar itu. Jadi analisis data menggunakan metode regresi. Ini ada persamaan regresinya. Persamaan regresi kalau masih belum mengerti, nanti kalian tampilkan aja. Tapi tiap jurnal beda-beda ya. Kadang ada yang pakai multivariat, kadang ada juga yang nggak pakai ya. Kebetulan yang ini kan multivariat. Kemudian di situ dia jelaskan ada pakai uji normalitas, uji autokolerasi, uji heteroskedastisitas. Itu nanti sama Pak Suyono, itu lebih dalam. Jadi kita langsung ke bagian intinya, yaitu bagian hasil dari jurnal ini. Di jurnal ini, inilah hasilnya, terutama di bagian pembahasan. Karena kalau baca hasil statistik, kalian kan belum belajar kan, jadi pasti belum tahu caranya. Nanti dengan Pak Suyono. Jadi kita langsung lihat ke bagian pembahasan. Di sini dikatakan bahwa fintech itu memiliki pengaruh positif terhadap investasi. Saya jelaskan sedikit. Yang namanya pengaruh positif, ketika si faktor penyebab dia naik, faktor akibatnya juga ikut naik. Kalian tahu istilah variabel XY nggak ya? Misalnya, Y-nya adalah penjualan, X-nya adalah promosi. Kalau dikatakan pengaruh positif, ketika kita meningkatkan jumlah promosi, diharapkan tingkat penjualannya akan meningkat. Paham maksudnya? Kalau dikatakan ada pengaruh negatif, contohnya, ketika harga naik, penjualan akan turun. Ketika harga turun, penjualan akan naik. Ada kan diajarin waktu metodologi? Enggak, itu statistik, tapi cara baca hasil. Cara kalian membuat research gap, tahu penelitian orang nih pengaruh positif negatif kan dari situ. Nah, jadi kalau saat kalian membahas tentang hasil di jurnal, bagian pembahasan inilah yang kalian ringkas ya. Nah, jadi di sini jelaskan pengaruh fintech terhadap investasi, ada pengaruh investasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Kebetulan dari sini cuma 2. Kalau untuk kesimpulan nggak usah.
Kesimpulan itu kan sama aja dengan pembahasan kan? Langsung aja ke bagian saran. Terdapat beberapa saran bla bla bla. Udah, itu aja kalian ringkas. Jadi struktur komponennya udah cukup jelas ya. Nanti saya bikin juga, nanti saya tuliskan di grup. Apa-apa aja yang harus kalian presentasikan nanti untuk jurnalnya ya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Ya, Soalnya bahasa Indonesia nggak benar. Ada pengurangan. kita bukan buat jurnal. Ya, mereview jurnal. Ah, ah. Oh, kita Inggris ke Indonesia, bukan Indonesia ke Inggris. Yes. Orang lah. Ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas ya? Kita singgung sedikit tentang konsep dasar financial teknologi, materi pertemuan pertama kita ya. Baru pertemuan pertama, hari pertama kuliah langsung belajar ya. Kan biar pintar kan? Di sini ada capaian pembelajaran. Jadi setelah kita belajar tentang konsep dasar fintech, diharapkan kalian itu paham tentang peran perbankan di Indonesia. Harusnya sih sudah paham karena sudah ada mata kuliah BLK dulu kan. Kemudian kalian memiliki pengetahuan tentang fintech. Ya, itu oke karena dari sini mata kuliahnya. Kesadaran terhadap tantangan geografis, kemudian pengetahuan tentang regulasi, bla 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 sampai ada beberapa nih, nanti bisa dibaca aja. Kita masuk ke pengertian dan ruang lingkup financial teknologi. Kalau di paragraf ini lebih menjelaskan kepada bank ya. Karena kalau kita bicara keuangan, lembaga keuangan yang berhak mengatur ya tentunya bank. Kita punya bank pusat, kemudian bank pusat itu namanya BI ya, Bank Indonesia. Baru nanti ada bank konvensional. Sorry, dia tuh dibagi dua dulu itu. Lembaga keuangan yang berupa bank sama lembaga keuangan yang bukan bank. Kalau kita bicara fintech, itu baik dari bank ataupun non-bank bisa semua. Kalau yang dari bank cukup jelas ya, yang punya mobile banking itu semuanya sudah menerapkan fintech. Kalau yang lembaga non-bank itu seperti apa kira-kira ya? GoPay bisa, tapi GoPay sekarang udah afiliasi dengan Bank Jago ya, Ya, salah satunya kan? dana. Dana bisa, dia tidak kaitan dengan bank ya, bisa. Jadi sebenarnya konsep dasar dari fintech itu kita menggunakan keuangan tapi dengan bantuan teknologi ya. Perkembangan fintech, kalau dari data yang saya dapatkan, perusahaan fintech yang berizin dan terdaftar di OJK di 2019 itu ada 99 perusahaan. Ingat ini 2019 ya, sekarang udah 2024. Pasti jumlahnya akan lebih banyak ya. Tapi tidak menutup kemungkinan akan berkurang juga. Karena banyak orang kalau bicara fintech, mikirnya pinjol, pinjaman online. Banyak kan pinjaman online yang meresahkan warga sekarang kan?
Nah, itu kan lama-lama akan ditutup oleh OJK. Nah, di sini ada dituliskan mengapa kita harus menggunakan financial technology. Yang pertama, memberi kemudahan dalam urusan finansial. Kita mau ngapa-ngapain semuanya bisa melalui komputer atau smartphone. Kalau misalnya kita mau buka rekening di bank, kalau zaman dulu kita harus ke bank, kita isi formulir, menunggu, baru bisa dapat. Kartu ATM-nya pun kadang kalau tidak tersedia harus menunggu 1 minggu lebih. Kalau zaman sekarang, kita cukup dari HP, yang penting ada kuota aja kan, ada internet. Kita download aplikasinya, kita daftar, selesai. Ya, pulsa. Jadi sangat mudah ya. Kalau dulu kita mau beli saham, caranya gimana? Kita nelpon kan? Broker ngangkat telepon kita, itu kondisi dalam kantornya berisik sekali itu. Karena orang pada nelpon untuk pesan saham atau mau jual saham. Kalau sekarang kita tinggal dari HP, kita cek. Kita mau bid, kita mau ask, itu bisa langsung dari sana. Kemudian ada terobosan baru dalam transaksi keuangan. Segala transaksi keuangan dapat dilakukan dengan mudah dan aman, kapanpun dan dimanapun. Saya mau beli barang, saya mau belanja di Shopee, jam 1 subuh, bisa ya? Bisa. Oh, ada kuota. Kalau ada kuota, dan kalau tidak mati lampu ya. Kalau kita pergi ke mall, kita ke Matahari mau beli baju, apa bisa jam 2 subuh? Bisa. Kecuali kita terkunci dalam mallnya gitu kan. Nah, jadi untuk belanja dengan menggunakan aplikasi yang seperti Shopee lah, Matahari Mall, Lazada, segala macam, itu kan ada dibantu teknologi juga tuh. Jadi akan lebih mempermudah kita juga. Secara tidak langsung, masyarakat yang sebelumnya merasa kesulitan dalam mengakses layanan keuangan, ini menjadi lebih mudah saat menggunakan jasa fintech. Terus produk-produk finansial yang ada di pasaran bisa lebih terjangkau oleh masyarakat kita. Dulu kalau mau beli obligasi mungkin agak sulit. Kalau sekarang mau beli obligasi, kita kalau banknya ada kerjasama dengan lembaga keuangan yang sebagai penyedia itu, kita buka, kadang di iklan langsung muncul di bagian pertama. Ada ori seri sekian, harganya bisa beli minimum 1 juta dengan bunga sekian. Itu kan karena ada aplikasi mobile banking itu. Jadinya kita bisa tahu, oh rupanya ada obligasi yang menarik di sini. Kalau zaman dulu mau tahu obligasi dari mana? Dari koran. Zaman sekarang kan orang nggak baca koran lagi, jarang ya. Kemudian, manfaat fintech lagi, semuanya bisa merasakan untung. Kehadirannya dapat meningkatkan kesejahteraan semua orang. Orang bisa berjualan secara online. Untuk transaksi, biar tidak takut kena tipu, dibikinlah suatu platform, marketplace. Seperti yang kita ketahui ada Tokopedia, Shopee, Lazada, dan sejenisnya. Di mana ketika kita membeli barang, si penjual nggak langsung terima uang kita. Tapi dikelola dulu oleh marketplace-nya. Ketika barang itu betul-betul sudah dikirim penjual dan sudah diterima oleh pembeli, baru uang itu bisa masuk ke penjualnya. Itu juga fintech. Semua bisa merasakan keuntungannya untuk zaman sekarang ini ya. Kemudian ada peran fintech terhadap perekonomian. Fintech ini sebenarnya dari dulu itu sudah ada ya. Semenjak pandemi 2020, perekonomian cukup down untuk semua negara, termasuk di Indonesia. Di 2021, fintech-fintech sudah mulai merajalela, sudah mulai berkembang pesat. Jadi ada
pengaruhnya ya terhadap perekonomian kita. Di sini ada pendapat dari siapa ini? Dari Ketua Fintech Society, kemudian ada pendapat dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, kemudian ada Deputi Gubernur Bank Indonesia. Ini pendapat mereka, opini mereka. Udah saya rangkum. Nanti bisa dibaca aja. Kemudian tren teknologi finansial saat ini. Ini ada dari 2021 yang referensi yang saya dapatkan. Ada robotic process automation. Kalau ini salah satu contohnya Bitcoin ya. Bitcoin itu kan kita menambang koin ya. Menambang koinnya pakai robot. Saya kurang tahu pasti ya Bitcoin seperti apa sistemnya, tapi infonya begitu. Atau ada yang main Forex. Ketika kita dapat harga bagus, robot otomatis akan jual. Ketika ada harga yang murah, robot otomatis akan beli. Itu juga ini, robotic process automation. Kemudian ada digital only banks. Nah, ini contohnya seperti Genius. Genius dia hanya digital aja banknya. Sampai saat ini yang saya ketahui ya. Kemudian ada Digibank. Itu juga hanya online aja. Tapi kalau seperti BCA, Mandiri, dan lain-lainnya, mereka bank yang bentuk fisiknya ada, bank digitalnya juga ada. Digital bank only ini ada kelebihan, lebih fleksibel, kemudian layanannya lebih inovatif, harganya murah, lebih praktis untuk transaksi online, kemudian lebih banyak fitur menarik. Tapi kalau kita melihat zaman sekarang, bank konvensional pun juga sudah mulai ke arah sini ya semuanya, secara perlahan. Kemudian penggunaan artificial intelligence atau AI ya. Ini juga cukup bagus ya. Dalam industri keuangan, AI bisa digunakan untuk memeriksa rekening kas, rekening kredit, rekening investasi untuk melihat kesehatan keuangan secara keseluruhan dan masih banyak lagi. Kalau di audit, akuntansi audit ya, dengan bantuan AI kita bisa menentukan pola transaksi. Kita bisa tahu pola transaksi ini merupakan transaksi yang wajar atau transaksi hasil korupsi. Itu dengan bantuan AI juga. Kemudian peningkatan sistem keamanan cyber. Sering kita lihat kalau kita mau transaksi kadang sampai autentifikasi sampai 2 kali ya. Itu untuk mencegah serangan cyber. Ada yang pakai PIN, ada yang pakai sidik jari ya. Beberapa handphone pakai sidik jari itu. Nah, itu untuk sistem keamanan cyber. Nah, kita sekarang di 2024, saya ada coba cari juga supaya update juga ya bahan ajarnya. Di 2024 diperkirakan penerapan AI dan machine learning ini akan semakin masif. Ini akan menjadi komponen penting dalam dunia fintech. Kemudian ada istilah buy now pay later. Siapa yang sering pakai ini? Nggak pernah ya. Ini kan berarti istilahnya seperti kartu kredit ya. Bayarnya nanti belakangan. Tapi biasanya akan kena bunga yang lebih tinggi itu. Ada Shopee Pay Later. Ada apa lagi tuh? Pokoknya yang Pay Later tuh banyak sekali sekarang. Kemudian ada SaaS. Itu adalah Software as a Service. Kemudian ada Open Banking API. Kemudian ada Contactless Transaction and Cross-Border Payments. Contactless ini berarti transaksi kalau misalnya kita punya kartu, tinggal kita tempel ya. Kemudian ada cross-border payments, kita punya alat transaksi uang kita di Indonesia, tapi kita bisa pakai di luar negeri. Kalau yang pernah saya rasakan secara langsung ya, saya punya rekening Maybank Indonesia, saya pakai transaksi di Malaysia langsung dikurskan secara otomatis tanpa kena biaya. Itu contoh dari cross-border payments. Kemudian ada mobile payments. Ya, kalau ini saya rasa hampir semuanya tahu mobile payments ya. Ada RegTech Application, Regulatory Technology. Ini untuk industri perbankan dan layanan keuangan. Kemudian ada Voice Integration.
Voice integration saya masih kurang tahu apakah di Indonesia sudah ada atau belum. Katanya kita bisa bayar verifikasinya pakai suara. Saya kurang tahu ini apakah ada di Indonesia. Kemudian ada PropTech, ini properti teknologi. Nanti bisa dibaca aja. Kemudian ada fintech startup. Di sini ada menerapkan sistem peer-to-peer lending. Nanti ada lagi yang namanya crowdfunding dan jenis-jenis lainnya. Ya, ya. Ini ada kesimpulan. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Kalau untuk financial teknologi, rasanya lebih akrab untuk generasi kalian ya. Kalau financial teknologi ini. Ada yang mau ditanyakan untuk dasar kita hari ini? Jika tidak, kita akhiri perkuliahan kita. Kalau itu ya kan aja. Hmm? Kita sekarang iya, ini boleh. Contohnya gini, ya, instrumen keuangan yang menggunakan teknologi ya. Kalian si Poppy bayar uang kuliah pakai virtual account, nah itu kan fintech itu. Otomatis di bank langsung terverifikasi itu nama kalian. Itu contoh sederhananya. Dengan belum bayar ya banyak. Oh, Catherine kan di FO, masa? Ini. Oh ini. Yang itu. Ada yang mau ditanyakan? Dasar. Agus Setiawan, Albert Michael, Angel Malia, Briano, Briano ada, Catherine Rebecca, Devi Afrianti, Erika Patricia, Frans Sugianto, Iman Hardin Zebua, James Yunatan Saputra, Juliana Veronica, Kevin Lung, Kezia Sulamite, Margareta, Mesita Dwiningrum, Melisa izin ya, Michael Chen, Michelle, Monica Patricia, Nelson Wijaya, Nico Ansari Tonang, Olivia Sari, Febiona. Oh ya, saya lupa satu hal. Sekarang di si Poppy itu harus pakai foto. Kalau ngajar, harus pakai foto. Yang duduk paling belakang boleh bantu foto dong. Foto pura aja. Yang penting nampak.
Kalau Selfie nampak kali narsisnya. Pakai aja. Dapat kurang ajar. Kurang ajar tadi. Udah langsung kirim ke grup ya. Porlu Prasetyo, Rafael Pahami, Rima Julfita, Stephen Darwinson, Teddy Antonio, Alfa. Alfa. Akhir. ada yang namanya belum dipanggil? Udah dipanggil semua? Oh, si Calvin namanya nggak ada di si Poppy. Lawaki. Ya, wakil ini. Woi. Iya. Ya. Ini. Ini tinggal terus. Nama saya sama. Berarti minggu depan masih saya yang berceramah di depan ya. Oke, kalau tidak ada yang mau dibahas lagi, kita akhiri perkuliahan kita malam ini. Terima kasih, selamat malam dan selamat ulang tahun untuk Diona ya. Ya. Jadi nah.